Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala karena dengan izin dan taufik dari Allah kita bisa kumpul kembali di majlis ini. Kita mencari ridha Allah, kita mencari ilmu, dan kita terus bersabar membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita terus bersabar di jalan thalabul ilmi syar'i, karena kita meyakini apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah jadikan dia paham, faqih tentang agamanya. Dengan kita terus belajar agama, walaupun kita baca dalam pertemuan ini satu hadis atau dua hadis, kita mengharapkan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang dengannya kita tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu akidah yang lurus, kita tahu ibadah yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita berislam, ya Allah muliakan, berislam itu tidak dengan hawa nafsu. Berislam bukan dengan pendapat-pendapat manusia, siapapun dia. Berislam dengan wahyu Al-Quran dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita enggak boleh memiliki keyakinan yang menyimpang, tidak boleh juga beribadah dengan bid'ah. Oleh karena itu kita berharap dengan thalabul ilmi, maka akidah kita lurus, ibadah kita sesuai sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita enggak boleh memilih-milih dari agama kita mana yang cocok buat kita, mana yang enak buat kita, kita ambil. Mana yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita tinggalkan. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman,
Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan kita juga diperintah oleh Allah untuk istiqomah. Istiqomahnya sebagaimana yang diperintah. Dan itu yang Allah perintahkan kepada Nabi. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah. Bukan fastaqim kama aradta. Bukan beristiqomahlah seperti apa yang kau mau, tetapi istiqomah sesuai dengan syariat Allah, dengan wahyu. Kita berjalan di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita agungkan Allah, kita muliakan Allah dengan tauhid, dan kita mengikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kita belajar sunnah, kita akan selamat dari berlebihan dan dari berkurang-kurang. Rasul mengajarkan kita tidak gulu kepada siapapun. Kita harus mengagungkan Allah semata. Apakah ada, ikhwan, orang berkeyakinan keliru? Jawabannya ada. Antum ingat Nabi SAW diutus ke kufar Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka beriman tidak kepada Allah? Ya, beriman bahwa Allah itu yang menciptakan. Allah itu ngasih rizki. Tapi apakah iman mereka bermanfaat untuk mereka? Jawabannya tidak. Apakah keimanan mereka bahwa Allah memberikan rizki, Allah mencipta langit dan bumi, mencipta mereka, menjadikan mereka Islam? Jawabannya tidak. Di Al-Quran dijelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya pada mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau kau tanya pada mereka, siapa yang mencipta mereka? Mereka jawab, Allah. Fa anna yu'fakun. Kenapa mereka bisa dipalingkan? Jadi beriman atau iman mereka tidak bermanfaat. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah dan uluhiyahnya dan asma serta sifatnya. Ini yang dibawa sama Rasulullah SAW. Tentang ibadah, orang kufar Quraisy beribadah tidak? Beribadah. Mereka sholat tidak? Sholat. Tapi sholatnya sholat ala mereka. Makanya sholat ala-alaan ini menyimpang. Antum bisa lihat di surat Al-Anfal, Allah berfirman, "Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah." Salat mereka di sekitar Baitullah itu dengan siulan dan dengan tepuk tangan. Ini salat mereka. Salatnya manfaat tidak? Tidak. Mereka tawaf tidak? Tawaf. Ya. Tapi tawafnya mereka telanjang. Manfaat enggak tawafnya? Tidak. Apakah mereka punya argumen? Punya. Punya dalil, punya analogi, punya, bahkan kuat, akhi. Dalilnya, argumennya, analogi mereka kuat sekali. Susah bantahnya. Kalau pakai akal.
Apa mereka argumen yang mereka gunakan untuk tawaf telanjang itu? Mereka bilang la natufu bil baiti fi thiyabin asaynallaha fiha. Kami tidak mungkin tawaf mengelilingi Ka'bah dengan memakai pakaian yang kami bermaksiat dengannya. Artinya mereka ingin tawaf betul-betul dalam keadaan suci lahir batin. Subhanallah. Kuat nggak argumennya? Analoginya bisa diterima nggak? Bisa. Ya. Tapi semua argumen, semua analogi ketika bertabrakan sama nas, maka tidak ada manfaatnya. Antum perhatikan. Rasulullah SAW melarang orang tawaf telanjang dalam hadis Abu Hurairah. Umumkan setelah tahun ini tidak boleh ada yang telanjang tawaf. Dan akhirnya mereka orang-orang jahiliyah ketika tawaf itu akhi, bukan hanya laki-lakinya saja, perempuannya juga telanjang. Sampai mereka nulis syair. Pada hari ini terlihat aurat, tapi tidak halal bagi orang yang melihatnya. Ya. Punya dalil, punya argumen. Kayak seperti orang-orang yang datang Al-Quran dan Sunnah, punya dalil, argumen. Sejak zaman dulu, akhi, orang berargumen melawan Quran dan Sunnah itu. Makanya jangan aneh. Ya. Jadi kita belajar din supaya kita lurus. Akidah kita lurus. Supaya ibadah kita tidak bid'ah. Saya tanya ikhwan, ada enggak keyakinan-keyakinan sebagian saudara kita sekarang ini di kita yang nyimpang dari Quran dan Sunnah? Dibilang banyak. Saya tugaskan antum nulis tulisan keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang berseberangan, menyimpang dari Quran dan Sunnah. Oh banyak ya, bisa berjilid-jilid akhi. Ya, contohnya jangan jauh-jauh. Anda suka kasih contoh ini, karena ini yang rame di negeri kita ini. Orang masih percaya dengan kuntilanak, roh gentayangan, roh penasaran, roh yang enggak diterima oleh langit dan bumi, roh mati penasaran. Allahu Akbar. Masih ada enggak yang begini? Banyak, ada filmnya lagi. Kuburannya di malam hari pecah, keluar asap, nongol kuntilanak, terbang sana kemari. Dari mana ceritanya? Diperparah, ustadz atau kiainya pakai tasbih, tasbihnya terbang. Ustadz melihat ya, waktu kecil akhi, ya, kan masih ingat, hafalannya kuat. Dan itu laku. Padahal ada nggak arwah penasaran? Gak ada. Kalau antum baca ayat Al-Quran, banyak tuh, di antara surah Az-Zumar ayat 42. Ya kan? Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mewafatkan, Allah memegang jiwa, ruh ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan memegang jiwa yang belum mati ketika tidur. Makanya antum kalau bangun, bacaannya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami apa kita? Kami ya, setelah dimatikan, mati kita. Wa ilaihin nusyur, dan kembali kepada Allah nanti. Alhamdulillah dibalikin lagi nyawa kita. Masih hidup. Banyak yang tidur bablas akhi. Ya. Mau bablas nanti malam. Oh takut. Ya enggak? Berdoa sama Allah. Jadi begitu. Ya. Kemudian Allah bilang, Allah pegang jiwa yang Allah tentukan kematiannya.
wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan Allah kembalikan kepada yang belum Allah tentukan kematiannya sampai batas waktu tertentu. Ketika sudah meninggal, sudah masuk ke alam barzakh. Alam barzakh, bukan seperti yang saya bilang ya. Ini jadi sempit nih. Ke alam barzakh. Di alam barzakh itu tidak bisa balik lagi ke dunia. Nggak ada penasaran. Antum baca hadis Bara bin Azib yang panjang tuh hadisnya. Hadis Bara bin Azib di mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan orang yang mati. Ada dua jenis, yang mukmin dan yang kafir munafik. Yang beriman itu ditanya, siapa Rabbmu? Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Siapa apa agamamu? Islam. Dikasih kenikmatan. Habis itu ditemani dengan teman yang wajahnya bagus, indah, baunya harum. Siapa engkau? Ana amaluka soleh. Aku amalmu yang soleh. Aku amalmu yang soleh. Aku amal baikmu. Masya Allah. Jadi amal kebaikan, ikhwan, ini manfaat buat kita. Senyum kita, sedekah kita, baca Quran kita, kita ngaji, itu jadi baik, jadi harum, jadi teman yang indah. Kemudian dia bilang, Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabb, tegakkan cepat hari kiamat. Subhanallah. Ingin cepat masuk surga, ingin cepat ketemu keluarga. Itu orang baik, orang mukmin. Orang yang jahat, orang munafik, orang kafir, siapa Tuhanmu? Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Dia bilang, ana la adri. Siapa nabimu? Ana la adri. Apa agamamu? Juga ana la adri. Bilangnya, ana la adri. Ya. Akhirnya diapain? Disiksa. Kemudian ditemani dengan teman yang wajahnya sangat buruk, baunya sangat busuk. Ditanya, siapa? Man anta? Ana amaluka talih. Aku amalmu yang jelek. Jadi amal kejelekan berubah jadi teman yang jelek, yang dikubur. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari maksiat, dari amal keburukan. Habis itu dia nggak mau ditegakkan hari kiamat. Dan di situ dikubur di alam barzakh. Jadi ada nggak roh tidak diterima itu? Tidak diterima sama siapa? Kan ada tuh orang Islam, ini roh nggak diterima nih, penasaran nih, atau rohnya masih di rumah nih 3 hari, 40 hari, 100 hari rohnya datang lagi nih. Dari mana akhi? Penyimpang, ya tidak? Inilah pentingnya kita belajar. Baca ayat-ayat Allah, baca hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, lucu jadi kita lihat permainan orang bikin. Terus ada lagi orang Islam ngakunya nyari roh gentayangan, nyari jin. Oh ini jin, ini rohnya fulan. Oh ya Allah, dari mana ceritanya? Yas'alunaka anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nabi saja ketika ditanya tentang roh, diam Nabi diam sampai datang wahyu. Ini orang ngaku Islam pakai udeng-udeng lagi. Ya, siapapun dia berbicara masalah roh pasti menyimpang kalau enggak pakai Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bahwa orang nyari jin kurang kerjaan, ya kurang kerjaan. Ya bagus jualan cilok akhir daripada begitu. Ya enggak, kerja dapat duit, manfaat, ya kan? Kerja apa saja daripada nyesatkan orang dengan hayalan-hayalan yang haluknya itu dan menyimpang. Ada lagi dulu pemburu setan, pemburu hantu, ada lagi itu. Ya kan? Hantu diburu-buru. Di toiletnya aja banyak hantu.
Setan maksudnya. Kan kita kalau masuk ke toilet bacanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari setan yang jahat laki-laki dan perempuan yang jahat. Ya, bisa nggak tuh mereka suruh datang ke rumah kita, masuk ke toilet kita, tangkepi itu, masukin ke botol, masukin ke gelas, supaya kita masuk toilet langsung masuk, nyaman deh, ya enggak? Ya enggak begitu pemahamannya, ya kan? Nah ini yang begini nih, akhi, penipu, ya, penipu, pembohong, kadzab, dajjal. Nah, kita kalau ingin selamat dari itu, thalabul ilm, salaf. Dengan ilmu itu kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang lurus, mana yang bengkok. Nah, itu. Jadi kita tidak boleh beribadah kecuali ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buktinya orang tua ada dulu tapi nyimpang, ya kan? Hatta di Muzdalifah mabit orang-orang buruk, sebagian orang-orang kufar Quraisy nggak mau ke tanah halal, turun ayatnya. Tayyib. Nah kita ikhwan yang Allah muliakan terus bersabar belajar, walaupun ketemu satu hadis, masya Allah sekarang sudah 200 berapa? 22, masya Allah, dari hadis pertama ya, masya Allah. Ya, kita mengharapkan berkah dari Allah. Nanti serius satu-satu begitu. Mudah-mudahan, anak tahu antum sibuk aktivitas, masya Allah, tapi luar biasa. Antum mau datang kemari, kita sama-sama sibuk mau belajar. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu antum dan usaha antum serta umur antum semua. Amin. Dari Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tusafira masirata yaumin wa lailatin illa wa ma'aha hurmah. Oh labbaik Allahumma labbaik. Itu yang belum ya? Tayyib. Tayyib. Hadis sifat talbiyah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, anna talbiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qal wa kana Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar yazidu fiha, menambahkan dalam talbiyahnya, labbaik labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik war ragba'u ilaika wal amal. Ini boleh dilakukan talbiyahnya Abdullah bin Umar, ya. Jadi talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Berbeda dengan talbiyahnya orang-orang musyrik. Kaum musyrikin bertalbiyah juga, tapi talbiyahnya gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ini juga bukti bahwa mereka melakukan haji dan bertalbiyah
dan talbiyahnya isinya kesyirikan. Ya, lihat kalau Rasul labbaik Allahumma labbaik. Ini jawaban dari seruan Allah. Allah kan menyeru kita. Allah berfirman, "Wa'adzin fin nasi bil hajj." Kepada Nabi kan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nah, dan dari sini kita tahu ikhwan Allah kan, ya, bahwa Allah sudah manggil kita semua sejak zaman dulu. Di surat Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman, "Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Kumandangkan, umumkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijala, niscaya mereka akan mendatangi engkau sambil berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamir, dan juga menunggangi onta yang terus jauh. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Nah, ini yang harus dipahami benar-benar. Seruan haji, seruan umrah itu sudah ada dan Allah sudah manggil. Hanya satu hal yang harus diperhatikan, respon manusia, respon kita. Kita ini ngerespon tidak seruan Allah. Jadi kalau panggilan Allah sudah ada, makanya keliru kalau ada yang mengatakan saya belum dipanggil-panggil. Ada nggak yang begitu, akhi? Padahal dia kaya. Gitu. Nanti kalau kamu ke sana, saya titip ya kertas surat, tempelin di mana atau lempar di mana. Ada yang di Arafah, ada yang di makam Nabi, ya. Kemudian panggil saya, nama saya Fulan, dipanggil-panggil supaya saya bisa haji. Saya belum dipanggil. Ini ada keyakinan seperti ini, akhi. Ya. Gimana cara manggilnya? Ya kan? Ini sudah dipanggil. Kita semua sudah dipanggil. Cuma gimana respon kita? Ya. Bahaya orang berkeyakinan saya belum dipanggil. Gimana manggil antum coba? Ya. Antum sudah dipanggil untuk haji atau umrah. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Lihat. Umumkan kepada manusia untuk menunaikan haji. Sudah dipanggil sama Allah. Makanya ketika ke sana, ketika kita melakukan ihram, sudah kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya, kita baca talbiyah sebanyak-banyaknya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wajib bagi antum belajar haji. Karena subhanallah penting. Kalau antum mengerti tata cara haji, itu antum tidak bingung nanti untuk ibadah haji, ibadah umrah. Karena dengar sekarang itu banyak yang tidak ada pembimbingnya. Karena aturannya membuat seperti itu. Waduh, saya yakin berantakan. Kasihan. Orang-orang tua atau orang-orang yang nggak ngerti haji, tawaf gimana, kemudian dari tawaf kemana, sa'inya gimana, apa yang dibaca, sunnahnya bagaimana. Apalagi ini yang nggak ikut manasik. Nah itu. Ya. Dan itu terjadi di lapangan. Jangankan itu, pakai pakaian saja belum ngerti laki-laki. Itu terbukti. Anda sering jumpai ya, ikhwan. Pernah jumpai orang ketemu di Madinah, mau nyasar itu orang, terus Anda lihat oh, hotelnya di mana? Oh, di sini. Anda bawa. Kemudian udah ketinggalan sama jamaahnya. Dia bilang, "Mas, saya mau umroh. Cara pakai pakaian umrohnya gimana ya?"
Memang nggak diajarin, saya bilang, manasik. Saya lupa jawabannya itu. Akhirnya buka, saya kasih contoh. Saya bilang, berangkat. Anda telepon kelompoknya, saya bilang ada yang tercecer. Alhamdulillah dijemput. Kasihan. Ya, jadi banyak. Nah, ada yang tahun 2023, anak haji juga. Itu ada yang nggak ngerti mana jumroh Aqobah, ya, mana jumroh ula, wusto, itu. Apalagi tanpa pembimbing. Makanya belajar. Ya, thalabul ilmi. Nanti antum tinggal sudah ngerti, pas Allah kasih kesempatan umrah atau haji, mudah. Makanya misalkan ini selesai, antum kalau mau, ana siapkan waktu untuk belajar di pondok haji dari awal sampai akhir. Ya, tata cara umrohnya sampai hajinya, sampai lempar jumrohnya. Kalau antum mau nggak apa-apa, ya. Tapi pagi, jangan malam, nggak kelihatan malam, ya nggak. Penting akhi, ya, kita belajar haji, belajar umroh. Insya Allah kalau berkah, ya berkah. Kita harapkan berkah. Allah mudahkan kita untuk haji dan umroh. Kan nggak boleh putus asa orang Islam, ya. Dan anak berdoa, kita berdoa semua yang belum haji di sini, Allah mudahkan untuk haji, Allah mudahkan umroh, dan untuk kita semua Allah mudahkan untuk bolak-balik umroh. Amin. Ya. Nah, kita nggak lama-lama di sini, ikhwan. Faedah dari hadis ini, yang pertama, bayan sifati talbiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haji wa umrah. Penjelasan tentang tata cara talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji dan umrah. Talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kedua, masyru'iyyat at-talbiyati ala hadhihi sifatil madhkurah. Disyariatkannya melakukan talbiyah sesuai dengan tata cara yang disebutkan. Berikutnya, jawazud ziyadah, bolehnya menambah dalam talbiyah dengan lafaz-lafaz yang sesuai dengan pengagungan Allah, yang sesuai dengan pengagungan terhadap Allah, karena makomnya lagi makom pengagungan talbiyah itu. Di sini Abdullah bin Umar berkata, labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik war ragba ilaika wal amal. Jadi boleh ya pakai talbiyahnya Abdullah bin Umar walaupun sekali. Berikutnya, faedah berikutnya, al-isyaratu ila ma yatawaqqu ikramillahi ta'ala lil mulabbin li'anna wifadatahum ila baitihi bida'watin minhu. Ini merupakan isyarat pemuliaan Allah, pemuliaan. Gimana? Pemuliaan kan? Isyarat pemuliaan Allah terhadap orang-orang yang bertalbiyah. Karena kedatangan mereka ke tanah suci atas undangan Allah. Atas undangan Allah.
panggilan Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Had ayat 27, wa'adzin fin nasi bil haji yaitu karijalah. Kemudian ada keyakinan yang menyimpang dari orang yang mau ke tanah suci, begitu umrah atau haji. Keyakinan ini menyebar di antara mereka, ada yang berkata bahwa tanah suci itu bagaikan hisab, kayak hari kiamat gitu. Orang di sana akan diperlakukan seperti dia di sini. Ini jelas sesat dan menyimpang. Sehingga banyak orang tidak mau tobat dan tidak mau melakukan umroh dan haji, walaupun mampu. Terbukti, anak pernah melakukan manasik di sebuah tempat. Kemudian di antara mereka ada yang datang ke saya sambil gemeter. Kemudian keringat bercucuran. Ternyata dia mau nanya sesuatu yang ana juga kaget. Dia bilang, "Ustadz, betul enggak nanti di Mekah orang diperlakukan seperti dia memperlakukan orang lain di sini?" Saya bilang, "Enggak betul." Kenapa? Saya ini sipir, suka mukulin orang dulu, Ustadz. Saya bilang begini, "Oh, maksudnya antum nanti di Mekah dipukulin orang gitu?" Lihat, ini gara-gara keyakinan yang menyimpang, sehingga dia tadinya ragu-ragu tuh, bahkan bisa jadi dia nggak berangkat, takut dipukulin. Dia bayangannya orang Arab gede-gede atau gimana dipukulin sana. Saya bilang nggak bener. Kenapa? Dunia ini tempat beramal. Kalau ganjaran, kebaikan, keburukan di akhirat. Ketika Bapak mau bertobat, justru kesempatan bertobat dan berdoa sama Allah minta rahmat ke Mekah. Kan gitu harusnya. Ini gara-gara cerita begitu, parah. Hal-hal yang menyimpang tuh banyak, akhi. Antum kalau bikin tulisan tentang hal-hal yang menyimpang dalam haji dan umroh juga banyak juga. Banyak kalau mau bikin tulisan, akhi ya. Kalau antum punya waktu saja. Ya, kekeliruan-kekeliruan dari akidahnya, perkataannya dan perbuatannya. Contoh lain, ada perempuan-perempuan yang memaksakan diri untuk nyium Hajar Aswad. Dia marah-marah sama orang yang nyenggol-nyenggol dia. Dia yang salah. Ya kan? Hajar Aswad itu ya sunnah mencium atau ngusap atau isyarat. Itu sesuai dengan keadaan. Kalau sepi, kata ulama, Rasul cium. Rasul ingin mencontohkan itu cara yang benar. Kalau penuh rame, Rasul subhanallah mencontohkan dengan rahmatnya dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Karena penuh. Dan Rasul itu rahmatan lil alamin. Ini sunnahnya. Dan sunnah itu ada sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah itu perbuatan yang Rasul perbuat, kita contoh. Sunnah tarkiyah, sunnah yang tidak dilakukan sama Rasul, itu juga sunnah. Kita tidak boleh melakukannya. Ketika kondisi sepi, kita cium. Ketika kondisi rame, kita dari jauh bismillah Allahu Akbar. Karena apa? Sunnahnya begitu. Ketika kondisi sepi dari jauh, boleh juga. Tapi bagusnya cium. Ya kan? Sunnahnya. Antum kebangetan kalau sepi nggak cium. Kebangetan enggak? Kebangetan, akhi. Kebangetan enggak? Kebangetan enggak? Enggak. Kata saya enggak.
Kalau kata saya kebangetan banget. Banget ada bangetnya lah. Begitu juga sebaliknya ketika sepi. Ketika rame. Sunnahnya apa? Dari jauh ngikutin Rasul. Gede pahalanya, akhi. Bismillah, Allahu Akbar, gede. Dan menyelisihi sunnah ketika rame di mana Rasul dari jauh, kita nerobos masuk ke Hajar Aswad. Pertama, menyelisihi sunnah. Yang kedua, mengganggu orang. Mengganggu orang enggak? Ganggu orang, sikut sana, sikut sini. Ya. Itu yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga pakai joki, parah juga. Bayar lagi, rugi dunia akhirat. Ya, akhi. Kemudian kebodohannya ditampakkan di depan umum. Saya alhamdulillah bisa cium Hajar Aswad hidup dan mati, akhi. Ya Allah, hidup dan mati dalam keadaan susah. Saya mau pingsan, diangkat, nggak tahu siapa yang angkatnya, terus bisa kecium lagi. Nggak tahu yang diangkat sama orang yang gede itu, orang Afrika, dicium. Ya mereka kalau antum dibiarkan sama mereka, antum mati, akhi. Apalagi kecil, apalagi yang udah tua, apalagi ibu-ibu. Pembimbingnya tanggung jawab lah. Ibu-ibu disuruh, ayo cium. Ya, rombongan lagi. Kebodohan ditampakkan. Dan anehnya kebodohan dibangga-banggakan. Ini zaman sekarang tuh. Ya. Saya cium Hajar Aswad. Ya, sambil nerobos. Ya, kan saya kan soleh, Allah mudahkan saya, misalkan, subhanallah, mudahkan gimana, susah, ngap-ngapan, akhi. Ya, ini tuh, al-ilmu qoblal qaul wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Benar kata ulama, al-ilmu qoblal qauli wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, itu dia. Tadi faedah yang keberapa tadi itu? Nah. Oke. Masuk ke hadis berikutnya. Jadi semua faedah disampaikan. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah. Sudah saatnya untuk istirahat. Adzan dulu ya. Habis adzan kita bahas ini, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahi. Ma ba'd. Jadi ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, antusafira masirata yaumin wa lailatin, untuk melakukan safar selama atau perjalanan berkisar satu hari satu malam, illa wa ma'aha hurmah, melainkan disertai dengan mahramnya. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dan dalam lafaz Bukhari,
tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi wanita melakukan safar perjalanan 1 hari kecuali disertai mahram. Ya. Hadis ini ikhwan Allah muliakan berbicara tentang hukum safarnya seorang wanita tanpa mahram. Hukumnya terlarang. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahil, tidak halal. Kalimat tidak halal itu artinya apa? Haram kata ulama, yahrum. Ya. Karena kalimat la yahil, kalau kita belajar usul fikih, ini salah satu sighah, bentuk yang menunjukkan kalimat tersebut menunjukkan keharaman dari setelahnya. Dalam Al-Quran dan Sunnah kalau ada kalimat la yahil berarti haram. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. La yahillu lakum. Tidak halal tidak halal bagi kalian. Tidak halal artinya apa? Haram. Tidak halal bagi kalian an tarithun nisaa karha, mewarisi atau mewariskan wanita secara paksa. Maksudnya apa tuh? Dulu di zaman jahiliyah, ya, tradisi jahiliyah itu ikhwan, apabila laki-laki meninggal dan meninggalkan seorang wanita, maka wanita ini dianggap seperti warisan. Diambil nanti oleh keluarganya, kerabatnya datang, kerabat laki-laki ini. Bisa mertuanya, bisa anaknya, bisa iparnya. Nanti mereka ngambil wanita ini dan menikahinya tanpa mahar. Ini tradisi jahiliyah. Dan Allah larang, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian melakukan seperti itu. Ya. Nah, di sini lafaz la yahillu tidak halal. Tidak halal limra'atin, bagi wanita siapa saja. Di sini nakirah fi siyakin nafyi. Nakirah itu bentuk nakirah umum dalam sigat atau siyak penafian. Artinya semua wanita, hatta yang tua kata ulama. Maka disebutkan di sini fatashmalul asyababa, fatashmalus syabah wal ajuz. Mencakup wanita yang masih muda atau yang sudah tua. Jadi jangan kira safar sendirian itu untuk wanita muda saja, atau safar tanpa mahram, ya maaf, safar tanpa mahram untuk wanita yang muda saja, yang tua juga. Ya, nggak boleh safar kecuali sama mahram. Ingat ya, kita apalagi kita ngaji sunnah, akhi. Ngaji sunnah itu harus mengagungkan Allah dan Rasulnya. Utusnya mengagungkan Allah, bukan mengagungkan ustadz. Kalau mengagungkan ustadz ini sama berarti dakwah kita sama dakwah kaum sufiyah. Mengagung-agungkan ustadz. Ya. Jadi kalau ustadznya ada di daerah mana, wanita safar walaupun tanpa mahram. Ini enggak boleh. Ya. Mengadakan acara misalkan di Jabodetabek dengan acara pakai tiket acaranya. Datang wanita dari berbagai macam penjuru tanpa mahram. Ini haram. Mau apa? Mau mengagungkan Allah? Enggak begitu caranya. Bukan begitu caranya. Ya. Caranya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Parah kalau ini ada di dakwah salaf, di dakwah sunnah. Ya. Sangat disayangkan kalau hal ini terjadi. Ya. Dakwah sunnah itu harus kembali dakwah akidah, dakwah tauhid, dakwah manhaj. Ya.
Agungkan Allah, agungkan Allah, agungkan Allah. Bukan mengagungkan ustaz. Ya, dakwah akidah. Nah, jadi kita dakwah itu dalam rangka mengagungkan Allah. Orang mengenal kita itu bukan urusan. Tapi gimana cara orang itu kenal sama Allah. Syekh Albani, akhi, ketika di Saudi, Anda punya tulisannya Syekh Sadhan, biografi Syekh Albani rahimahullah. Beliau diajak untuk ke Pakistan atau India, saya lupa ya. Tapi orang daerah situlah, sekarang lagi perang ya. Mudah-mudahan nggak ada perang. Kemudian Syekh Albani nggak mau, dipaksa nggak mau. Dibilang Syekh, jutaan yang nunggu antum di sana. Ketika tahu jutaan, Syekh Albani semakin nggak mau. Anak nggak mau. Gitu. Nangis Syekh Albani. Kemudian ditanya, kenapa Syekh antum nggak mau? Kasih manfaat di sana. 1 juta, 2 juta orang nunggu antum. Besar. Apa kata Syekh Albani? Anak takut terfitnah dengan fitnah syuhrah. Fitnah syuhrah. Ya. Seperti itu. Kaum salaf itu ikhwan, ya, ketika berilmu dikenal lari mereka. Ya, lari. Ketika kemarin guru kita Ustaz Abdul Hakim Amdad hari Rebo menasihati kita semua. Dakwah itu ngajak orang kepada Allah. Ketika kaum salaf itu ada yang kumpul-kumpul lari. Kecuali apa? Kecuali ilmu. Kecuali ilmu. Nah, itu. Memang berat sebenarnya. Ya. Di dakwah. Nah, ini fenomena sebagian akhwat ngaji sampai safar karena harus melihat fansnya, ya, ini enggak benar. Jangan dibiasakan. Jangan sampai nanti ini jadi sunnah salaf, ya, dan ngajinya berubah. Ngajinya yang biasa jadi ngaji glamor. Jangan, ya, kasihan. Jadi terus dakwah juga, ya mungkin orang punya alasan dakwah berbayar boleh. Tapi akhi, zaman sekarang banyak orang PHK, orang miskin. 100.000 saja susah zaman sekarang orang. Masa kita contohkan yang kurang bagus? Ya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Orang zaman sekarang nyari duit 150, 100 susah. Ya. Dan Nabi SAW dakwah itu supaya kita berkah juga sama orang-orang miskin dakwah. Betul, dakwah ke siapa saja. Tapi jangan sampai nanti jadi sunnah, dakwah sunnah salaf. Jadi bayangannya itu harus begini, harus glamor dan seterusnya. Tidak, ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, ini juga, ya, untuk panitia pengajian itu harus belajar ngaji dari awal, ngaji akidah lurus. Selesai belum akidah? Ushulus salasah, qadul arba, usyubhat, kitabut tauhid, ya. Kemudian ngaji hadis dari awal begitu. Terus, ya, belajar sepekan sekali. Antum duduk di ustadz, walaupun ustadz itu 1-2 yang hadir. Ngaji akidah lurus, hadis lurus, selesai. Yang suka ngicipin ustadz, ya, ngicipin satu, oh ini rasanya begini nih, kayak manis-manis pahit nih.
cicipin lagi ini. Ya, tematik-tematik kapan selesai ngaji? Umur kita pendek, waktu terbatas untuk kita, ilmu luas sekali. Ya, kita bahas baru satu hadis sudah selesai kita ini. Baru satu hadis baru selesai. Ya, padahal anak siap sampai jam 12. Antum kan ada urusan. Kita kan baca-baca senang akhi, terhibur baca itu. Talabul ilmi terhibur. Anda ingat Ustaz Yazid? Anda nanya berapa? Berjam-jam. Berjam-jam baca akhi. Dan asyik gitu. Anda ingat juga Ustaz Abdul Hakim Abdad, Masya Allah. Dari pagi sampai kita pulang kuliah, dia masih ada di maktabah. Dan betul ketika kita serius baca, nikmat. Ilmu itu nikmat. Gitu. Nikmat. Waktu Anda kuliah di Libya itu, kita terhibur waktu istirahat ke Ustaz Hakim. Duduk, ngobrol tentang masalah ilmu. Beliau kalau kita istirahat, beliau nggak baca, duduk. Siap kawan-kawan bertanya jawab gitu. Ya. Kemudian kalau kita tanya buku ini mana, sono, lihat oh ada. Hafal buku-buku. Gitu. Ini sono sana gitu. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang untuk beliau. Beliau kemarin singgah ziarah ke pesantren Minhajus Sunnah. Ya. Di Bogor. Dan nasihati kita dari jam 9 sampai setengah 3-an. Ngobrol. Kemudian ngasih faedah banyak. Di antaranya ya masalah dakwah. Ya. Jadi kita kembali ke ilmu. Terus. Nah begitu. Waktunya habis. Anda cerita ini ya nggak masalah ya. Baik. Ikhwan yang Allah muliakan. Mungkin insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Ada 2 pertanyaan, akhi. Pertanyaan ini ana simpan buat pekan depan. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang. Amin. Mudah-mudahan antum diberi rezeki yang banyak sama Allah, berkah, bisa bolak-balik umroh dan haji. Amin. Apakah mabit di Muzdalifah termasuk rukun haji? Mohon penjelasannya. Nanti insyaallah sebenarnya kita bahas. Mabit di Muzdalifah itu termasuk wajib haji. Jadi ada rukun, ada wajib, ada sunnah-sunnah. Ya. Dan mabit di Muzdalifah termasuk wajib. Kapan mabit di Muzdalifah? Malam 10 Dzulhijjah. Setelah wukuf di Arafah, matahari terbenam, keluar tuh kita dari Arafah ke Muzdalifah. Kalau tidak macet, itu sebentar doang. Ya, 10 menit nyampe, 5 menit nyampe. Tapi kalau macet, bisa nyampe situ jam setengah 1 malam. Jam 12. Ya, sekarang luar biasa. Tapi mudah-mudahan sekarang Allah mudahkan. Nyari tempatnya susah. Kita habis itu tidur di Muzdalifah sampai ba'da subuh. Ya, sholat subuh di situ. Kemudian ada keringanan buat wanita yang kemudian orang tua ya boleh setelah mabit agak malam ya malam itu boleh duluan untuk lempar jumrah. Nah, itu untuk para wanita ini keringanan. Ya, tapi kalau yang tidak seperti itu kondisinya mabit di Muzdalifah. Kalau tidak mabit bayar dam. Nyembelih kambing itu merupakan pelanggaran ya. Nah, ini insyaallah nanti ada pembahasannya insyaallah ya. Oleh karena itu kalau haji selesai mudah-mudahan kita bisa kumpul di pondok haji tuh ya. Pagi mulai dari jam 6 enggak apa-apa ya, atau jam 7 supaya enggak panas. Nanti insyaallah Anda jelaskan. Pertama kita nyampe apa dulu, kemudian dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 gimana, apa yang dilakukan. Ada bayangan, nanti kalau misalkan Allah mudahkan kita haji, jangan putus asa, insyaallah mudah-mudahan, ya kan? Allah maha mampu, akhi. Allah mampu, Allah kasih antum 1 miliar haji berangkat. Sangat mampu bagi Allah. Ya. Gak ada yang mustahil. Ya.
Nah, terus kalau kita sudah tahu haji, kita enak. Ya, walaupun tanpa pembimbing, antum tahu. Antum bisa bimbing orang nanti. Ya. Antum belum tahu, tenang, saya bisa gitu. Nah, mudah-mudahan manfaat ya kawan. Karena kita cukup sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita semua keberkahan dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Serta Allah Subhanahu wa taala beri ilmu yang bermanfaat sehingga Allah angkat derajat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.